merupakan pemersatu bangsa. Dengan adanya Sumpah Pemuda diharapkan dapat memberikan kesadaran bangsa Indonesia bahwa Indonesia merupakan bangsa yang satu dan menjadikan perjuangan rakyat Indonesia bukan berdasarkan daerah, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh dan kuat. Tujuan Sumpah Pemuda yaitu tujuannya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme dan memperkuat rasa pemersatu dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama ini berhasil merumuskan dasar-dasar hasil pemikiran bersama. Kemudian, Kongres Pemuda kedua atau sering dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, Kongres kedua ini dilaksanakan dalam 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya. Pada rapat pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KJB yang dulunya Lapangan Banteng. Kemudian, rapat kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di gedung East Java Bioskop. Pada rapat ini mereka membahas masalah pendidikan. Kemudian, rapat ketiga atau rapat penutup ini dilakukan di Gedung Indonesia C, Klub Gebo di Jalan Keramat Raya nomor 106. Pada rapat kali ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain kepanduan. Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan pada tanggal 28 Oktober pada saat Kongres kedua selesai, yang diikuti oleh beberapa organisasi pemuda, diantaranya Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Jong Islamiten Bon, dan yang lainnya. Sumpah Pemuda ke-1 dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Batavia, dengan tujuan mencari jalan membina perkumpulan pemuda-pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia yang dihadiri oleh berbagai wakil organisasi pemuda yang ada pada waktu itu seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera Nenbon, dan yang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi momentum bersatunya para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan yang kemudian berjuang bersama menuju Indonesia merdeka. Tujuan lain dari Sumpah Pemuda adalah memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh semangat persatuan Indonesia. Kelahiran Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu, para pemuda rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa ikrar ini, maka perjuangan Indonesia tak akan bersatu sehingga sulit mengusir penjajah. Tujuan utama diadakan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres ini dilakukan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Alasan mengapa Kongres Pemuda pertama tidak berhasil adalah sebagai berikut. 1. Belum saatnya dalam organisasi regional bergabung menjadi satu dan organisasi pemuda masih ragu tentang nilai persatuan. 2. Masih ada kesalahpahaman dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan organisasi pemuda. Siapa saja tokoh-tokoh Sumpah Pemuda? 1. Sunario Sastrowardoyo. 2. Amir Syafauddin Harahap. 3. Muhammad Yamin. 4.
Joko Mersyait. 5. Suikondo Jojo Puspito. 6. Johannes Leimina. Suinario Sastrowardoyo merupakan pemuda asal Madiun, Jawa Timur. Suinario berperan sebagai panitia dalam merumuskan Sumpah Pemuda dan pembicaraannya. Amir Syafauddin Harahap. Amir merupakan tokoh pemuda dari organisasi Jeng Batak Bon. Amir berperan sebagai bendahara Kongres Pemuda kedua. Amir juga memberikan ide-ide berlian saat perumusan Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan pemuda asal tanah Minangkabau dan tokoh Jong Sumantren Bon. Dia juga terkenal sebagai sastrawan, sajawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Muhammad Yamin memberikan usulan agar bahasa Indonesia bahasa persatuan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Joko Mersyait. Joko Mersyait adalah tokoh pemuda dari Jong-Java. Pada Kongres kedua, Joko Mersyait berperan sebagai wakil ketua Kongres Pemuda 2. Suikondo Jojo Puspito. Suikondo Jojo Puspito berperan sebagai ketua yang memimpin jalannya kegiatan Kongres Pemuda 2. Suikondo terpilih menjadi ketua Kongres atas persetujuan Muhammad Hatta karena ia adalah anggota Persatuan Pemuda Indonesia. Johannes Leimina. Johannes Leimina adalah panitia Kongres Pemuda 1 dan 2. Johannes Leimina merupakan pemuda dari Jeng Ambon yang berprofesi sebagai dokter dan politik. Bagaimana proses terbentuknya Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda terbentuk pada Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin di selembaran kertas ketika Sunario sedang berpidato di sesi akhir Kongres. Pada awalnya, Sumpah Pemuda dibacakan oleh Suikondo dan dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.